Bab 71, Pencerahan. Nama, pemasok sistem penulis, Zhao Yan. Plus mematikan mengatur ulang. Tentu saja, aku tidak cukup tahu. Apakah ini alasan untuk keadaanku sendiri? Meskipun Liu dapat menggunakan banyak kekuatan, dia baru saja mulai berlatih. Terlalu enggan untuk mencari tahu kekuatan paling kuat di dunia sekarang. Kalau begitu, mulailah dengan latihan khusus. Sistem memindai semua buku di Akademi Changwu, dan semua rahasia dan teknik yang diwariskan oleh Akademi disapu bersih oleh Liu, dan terlalu mudah untuk menemukan latihan. Selama 10.000 tahun, hanya kartu leluhur Changwu yang mendirikan Zhongmen yang tertinggi. Tidak ada kesaksian sejak saat itu. Apa alasannya? Melihat pengenalan Akademi Changwu dalam sistem, Liu mengejutkan dewa. Dia awalnya berencana untuk memilih seorang praktisi yang menunjuk langsung ke jalan Mahaguru untuk berlatih, tetapi menemukan bahwa kartu Akademi Changwu memiliki kualitas tertinggi, kecuali untuk leluhur King Lian yang merupakan seorang guru buta. Lupakan saja, lalu pilih metode yang memiliki pencapaian paling banyak dari guru besar. Bagaimanapun, aku hanya ingin mewujudkannya, dan tidak berencana untuk berlatih segera. Situasi Liu sangat istimewa. Ia perlu menjelajahi semua alam. Ia tidak boleh bertindak tergesa-gesa dalam latihannya sendiri. Ia harus mampu mengerahkan kekuatannya yang dahsyat di dunia utama dan sama kuatnya di dunia lain. Jika suatu metode hanya berguna di dunia ini, maka ia akan menjadi sia-sia di dunia lain. Latihan seperti itu sama sekali tidak ada artinya. Aturan pemerintahan, ini adalah metode latihan. Mendengar nama ini hampir sama dengan kode untuk siswa sekolah menengah. Petik 2. Melihat latihan yang diberikan oleh sistem, mulut Liu berkedut beberapa kali, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyebutkan nama latihan tersebut. Lihatlah dulu, sekarang setelah Anda ingin memahami jalan latihan di dunia ini, Anda harus memahaminya sendiri. Sistem, susun salinan latihan ini dan semua catatan tentangnya, dan simpan dalam pikiran saya. Memberkati kekuatan pencerahan dan pencerahan pohon Bodhi, Liu Chao memerintahkannya. Seketika, informasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Bahkan di bawah berkah pohon linden, kesadaran Liu meningkat pesat, cahaya kebijaksanaan terus mekar, dan dia pusing dengan informasi yang sangat banyak ini. Setelah semua informasi terkirim, Liu memejamkan mata dan duduk di sisi kotak, pikirannya tenggelam ke dalam pikirannya, dan di bawah berkah pohon linden, dia mulai menyadari teknik ini. Kultivasi-kultivasi diri, hari demi hari akan dilengkapi dengan bawaan. Orang-orang kita, yang terlahir lemah, tidak sekuat monster alien. Hanya tonik internal dan eksternal yang saling melengkapi yang dapat menebus kekurangan bawaan. Ini adalah metode untuk melengkapi surga. Metode penempaan, metode tonik, metode ramuan. Ki sejati berasal dari ki dan darah. Kultivasi diri itu hebat, ki dan darah mengalir deras seperti mata air. Membawa ki dan darah, memadatkan ki, membuka akupuntur dengan ki, dan berkomunikasi dengan bagian dalam dan luar. Dengan cara ini, roh dimasukkan ke dalam tubuh dan terlahir kembali. Informasi latihan terus mengalir di hati Liu. Di bawah berkah pohon linden, Liu menganalisis dan memahami sedikit. Ternyata seperti ini, metode kultivasi diri dan ki yang memelihara ini harus membuka 365 titik akupuntur tubuh manusia, menarik roh ke dalam tubuh, dan membangun siklus ki sejati yang lengkap untuk terlahir kembali. Minggu menyadari metode kultivasi diri dan ki yang memelihara, dan Liu tidak bisa tidak membandingkannya dengan latihan tanpa kitab suci. Kontras ini Liu menemukan masalah lain. Metode kultivasi diri dan memelihara ki ini tidak sedalam tanpa sutra, dan belum menghabiskan jalan kultivasi diri dan memelihara ki. Meskipun demikian, 365 titik akupuntur seluruh tubuh terbuka sepenuhnya, dan seluruh tubuh dipenuhi vitalitas. Mereka telah melatih semua bagian tubuh. Liu juga sangat jelas tentang perbedaannya. Kultivasi diri hanyalah dasar dari latihan spiritual di dunia ini. Kekuatan sejati berasal dari Tao. Oleh karena itu, latihan tubuh sangat dangkal, dan jauh lebih buruk daripada latihan dunia sebelumnya untuk mengembangkan tubuh secara ekstrim. Di dunia terakhir, lautan, istana, 4 kutub, dan naga semuanya mengembangkan potensi fisik mereka, dan mereka telah mengambil jalan kultivasi diri dan vitalitas secara ekstrim. Baru pada Sendai mulai mengolah pikiran dan kesadaran mereka. Lunhai adalah dantian dengan perut bagian bawah, dan istana Tao adalah kekuatan dari 5 ki dan 5 organ dalam. Keempat kutub adalah anggota badan,
dan naga adalah tulang belakang dari batang tubuh. Ini semua adalah tubuh pemurnian. Mereka semua mengembangkan potensi tubuh. Itu tidak sampai Sendai memasuki tahap pemurnian para dewa. Dalam hal kedalaman, metode kultivasi diri dan pernapasan Ki dunia ini jauh lebih buruk daripada tanpa kitab suci. Dan tubuh saya adalah ekaristi bawaan, yang cocok untuk berlatih tanpa kitab suci. Itu bagus. Pada tahap kultivasi diri dan nutrisi, tidak peduli latihan apa yang Anda lakukan, Anda akan berakhir dengan memperkuat tubuh Anda dan memperkuat tubuh Anda. Bahkan jika dunia berbeda, kekuatan dari tubuh Anda sendiri tidak akan pernah melemah. Bagi orang-orang seperti Liu yang berlarian di seluruh dunia, jelas merupakan yang paling cocok untuk mengeksploitasi potensi fisik secara ekstrim. Anda dapat merujuk pada praktik kultivasi diri di dunia ini, tetapi jurusan saya tidak boleh dimulai. Setelah mengambil keputusan, Liu terus memahami metode praktik berikut. Setelah kultivasi diri dan pencerahan, pengetahuan tentang jaringan diketahui. Pengetahuan tentang jaringan adalah pencerahan psikis. Intinya, itu adalah metode memobilisasi aura langit dan bumi, menggerakkan aura langit dan bumi. Yang disebut hal kualitatif adalah mempelajari prinsip segala sesuatu. Yang disebut kesadaran adalah memahami prinsip segala sesuatu. Dalam praktiknya, pelajari prinsip segala sesuatu sebagai metode psikis. 3 metode psikis dijelaskan dengan kata-kata, dengan pena dan dengan tindakan. Apakah yang disebut pencerahan psikis berarti ini? Setelah memahami bab Gongzi Zizi, Liu mengangguk diam-diam. Dalam fase kultivasi diri dan pernapasan Qi, kekuatan praktisi berasal dari dirinya sendiri. Pada tahap pencerahan psikis, selain kekuatan mereka sendiri, praktisi dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi, yang sangat kuat. Pukulan itu mengenai langit dan dunia bergema. Selain kekuatannya sendiri, aura yang tersebar antara langit dan bumi juga bergerak dengan tinju ini, mengumpulkan kekuatan dalam tinju ini. Tenaga manusia terkadang buruk, tetapi kekuatan langit dan bumi tidak terbatas. Dengan cara ini, praktisi dalam keadaan pencerahan psikis dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi di antara mengangkat tangan mereka, dan tidak mengherankan untuk memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan merebut kembali laut. Tapi, mengapa cara meminjam kekuatan langit dan bumi ini begitu familiar? Liu sedikit mengernyit, lalu tertawa bodoh. Bukankah ini sama dengan dirinya sendiri? Setelah pembukaan ruang mal gelombang www.novelhal.com, gelombang kekuatan apapun di ruang itu dapat dipanggil Liu sesuka hati. Seberapa miripkah ini dengan pencerahan psikis dengan kekuatan langit dan bumi? Pencerahan psikis adalah menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk membangkitkan aura langit dan bumi. Liu, sebagai penguasa ruang, dapat secara langsung memanggil kekuatan ruang. Meskipun ada perbedaan dalam metode tertentu, keduanya sangat mirip sifatnya. Ruang mal adalah fondasinya, dan itu hanya akan menjadi semakin kuat di masa depan. Sebagai penguasa ruang, saya dapat dengan bebas menggunakan kekuatan ruang, tetapi penggunaannya sangat sederhana dan kasar, jauh lebih halus dan indah daripada metode dunia ini. Liu mendongak, senyum cerah muncul di wajahnya. Sepertinya latihan dunia ini juga sangat berguna bagiku. Ini hanyalah latihan dari Akademi Changwu. Jika aku dapat mengumpulkan semua latihan dari gerbang utama di dunia ini, aku akan menggunakan kekuatan ruang. Metodenya bahkan lebih beragam. Liu bangkit dan berjalan keluar pintu, menatap langit di kejauhan, sambil berpikir dalam hati. Apakah kamu akan memberi seseorang kesempatan lagi? Pengguna ponsel harap menjelajah dan membaca untuk mendapatkan pengalaman membaca yang lebih baik, bersiaplah untuk ini, dan ketika waktunya tepat, kakek akan online. Liu tersenyum dan kembali ke kamar. Metode ketulusan dan ketulusan, yaitu, metode memperoleh khotbah, terlalu misterius. Gunakan hatiku untuk membentuk hati surgawi, gunakan hatiku untuk membuktikan hati surgawi, dan akhirnya hati surgawi adalah hatiku. Liu berkata dia tidak mengerti hal-hal misterius ini. Bagaimanapun, khotbah terkait erat dengan kultivasi pribadi, pengalaman hidup, dan urusan manusia. Berapa banyak kehidupan yang dimiliki Liu? Aku bahkan tidak tahu niatku sendiri. Tidak mungkin untuk membicarakan apapun. Ayo kita lakukan dulu. Liu mengabaikan latihan dan mulai memikirkan rencana masa depannya. Saat ini, berdasarkan Changwu Cholege, tidak ada masalah dalam membangun pijakan. Namun, yang kuinginkan lebih dari sekadar berdiri. Sekarang aku telah menetapkan status King Lian Sushi.
Mengapa tidak menggunakan identitas ini untuk mengendalikan seluruh Changwu Cholege? Apakah itu untukku? Sudut mulut Liu membawa senyum tipis. Dia adalah murid Akademi Changwu di permukaan, tetapi dia dapat mengendalikan seluruh Akademi Changwu secara diam-diam. Menarik untuk memikirkannya, tetapi belum. Liu berpikir sejenak, dan menyadari bahwa ide ini masih sangat belum matang. Kaisar Qinglianlah yang berkhotbah bahwa Liu sendiri belum mencapai tingkat yang maha tinggi. Terlalu sulit untuk berpura-pura menjadi leluhur Qinglian di depan sekelompok master dan beberapa master hebat. Bahkan jika dia menemukan banyak alasan, dan bahkan dapat menggunakan kekuatan Kaisar Qinglian, dia tidak cukup yakin. Begitu Anda tidak dapat meyakinkan orang banyak, Anda akan menyebabkan banyak masalah. Pada saat itu, Liu hanya bisa bertarung dengan paksa pada akhirnya, dan tidak mungkin untuk mengendalikan Akademi Changwu. Apakah itu kakek Qinglian? Tampaknya Anda benar-benar dapat membuat kakek Qinglian. Liu mengulurkan jarinya dan mengetuk kotak di sekitarnya dengan lembut, wajahnya terangkat dengan senyum rahasia. Jika hati Kaisar Iblis dapat dipraktikkan, dan hati Kaisar Iblis dan Kaisar Qinglian ditambahkan bersama-sama, itu akan menjadi leluhur Qinglian yang lengkap. Liu ingat bahwa dunia terakhir tampaknya memiliki teknik avatar, 1 gasifikasi, 3 Qing, dan bahkan yang disebut Taoisme. Tampaknya sangat layak. Memikirkan hal ini, Liu dengan cepat meminta sistem untuk menampilkan mantra avatar dari dunia sebelumnya. Ini, sepertinya tidak berfungsi. Melihat avatar rahasia yang ditunjukkan oleh sistem, Liu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apakah itu, 1 gasifikasi, 3 pembersihan, atau metode rahasia, tubuh Tao, semuanya didasarkan pada kekuatan mereka sendiri. Kekuatan yang dapat digunakan Liu sangatlah dahsyat, tetapi kultivasinya sendiri masih jauh dari cukup, dan mustahil untuk menggunakan metode rahasia ini. Tentu saja, bukan tanpa trik. Liu dapat menggunakan kekuatan hati Kaisar Iblis untuk menggerakkan jalan rahasia Tao, dengan demikian mempraktikkan Tao. Tetapi, kekuatan jiwa Liu terlalu lemah untuk memisahkan jiwa ke dalam Tao. Tubuh Tao, yang telah disempurnakan hanya memiliki tubuh dan tidak memiliki roh. Roh terlalu lemah. Roh. Mata Liu berbinar, dan dia tiba-tiba teringat bahwa kekuatan jiwa murni di perpustakaan sumber daya tidak digunakan. Setelah pengabdian tubuh suci Dacheng terurai, wawasan spiritual diekstraksi. Setelah pengalaman pertempuran, kekuatan jiwa murni yang tersisa masih memiliki cetakan di perpustakaan sumber daya. Tubuh suci agung setara dengan Kaisar Agung. Meskipun pencerahan ilahi ditekan dan fondasinya terputus, kekuatan jiwa yang tersisa masih sangat kuat. Itu lebih dari cukup untuk mengembangkan Taoisme. Liu sedikit bersemangat, dan dengan Taolian dari Grandmaster Qinglian, dunia utama dapat berjalan menyamping. Saya hanya perlu mengisolasi jejak roh, dan saya tidak akan melukai diri sendiri. Belum lagi kekuatan jiwa yang dimurnikan oleh suku iblis yang dipenggal oleh reruntuhan gunung berapi untuk menebus kerugian. Dengan cara ini, tampaknya, leluhur Qinglian benar-benar dapat diketahui dengan spekulasi. Ini dia. Liu menahan hatinya di kepalanya dan mencoba untuk tenang. Dalam hal ini, biarkan sistem memverifikasi dan melihat apakah ada masalah. Bagaimanapun, roh bukanlah hal yang sepele, tetapi lebih baik aman. Memikirkan hal ini, Liu dengan cepat memasukkan idenya ke sistem untuk memverifikasinya. Sistem, menurut kondisi yang saya berikan, kemungkinan pemurnian Tao disempurnakan. Menggunakan hati Kaisar Iblis, tubuh suci dewa, dan jiwa-jiwa sebagai bahan mentah, Tao disempurnakan. Analisis kelayakan dimulai. Perhitungannya sudah selesai. Diperkirakan kondisi saat ini dapat menyempurnakan Tao. Baiklah, mendengar kesimpulan sistematis itu, Liu sangat gembira. Hanya saja, tempat ini jelas tidak tepat sekarang. Biarkan aku menunggu sampai aku kembali ke tempat Mal. Liu menoleh untuk melihat perpustakaan, dan sedikit mengernyit. Tujuan datang untuk melayani sebagai diaken adalah untuk memindai informasi perpustakaan, dan pemindaian telah selesai. Diaken perpustakaan ini agak berlebihan. Untungnya, tidak ada yang spesifik, atau aku benar-benar tidak ingin melakukannya. Setelah akhirnya mencapai siang hari, Liu buru-buru meninggalkan perpustakaan untuk memanfaatkan siang hari untuk makan malam. Menemukan sudut yang kosong, Liu melangkah masuk ke dalam mal. Xiao Tingting duduk dengan tenang di halaman, memegang seikat bunga liar di tangannya, membelainya dengan sembarangan.
Melihat situasi ini, Li Yu tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya Xiao Tingting ditempatkan di Xianfu sendirian, yang mana tidak pantas. Di tempat yang begitu luas, dia sendirian di rumah kosong, yang mana tampak agak tidak pantas untuk seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun. Untungnya, avatar King Lian dapat segera dipraktikkan. Biarkan avatar King Lian tinggal bersama Xiao Tingting di akademi. Leluhur King Lian menerima seorang murid, siapa yang berani mengatakan omong kosong. Li Yu melirik Xiao Tingting sebelum berbalik untuk memasuki Taman Xianfu. Ketika dia datang ke sisi King Lian Hechi, Li Yu mengeluarkan jantung Kaisar Iblis. Sistem, sesuai dengan metode yang baru saja dihitung, menyempurnakan, Tao. Dengan perintah Li Yu, roh Kaisar Iblis bergetar dan melayang ke udara. Cahaya cemerlang bermekaran dari hati Kaisar Iblis, dan udara biru bertahan di langit. Li Yu mengerang, tetapi tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya, dan kekuatan tak terlihat memotong jiwanya. Li Yu dengan cepat memobilisasi kekuatan jiwa murni dari bank sumber daya untuk melengkapi kehilangan jiwa, yang hanya melambat. Potongan jiwa jatuh ke hati Kaisar Iblis. Gelombang www.novelhal.com. Gelombang Li Yu tiba-tiba menemukan bahwa kesadarannya tampaknya terbagi menjadi dua bagian, satu adalah dirinya sendiri dan yang lainnya adalah hati Kaisar Iblis. Kekuatan jiwa murni yang dimiliki para dewa tubuh suci agung di perpustakaan sumber daya langsung meleleh ke dalam hati Kaisar Iblis. Roh ilahi Li Yu tumbuh dengan cepat dan tumbuh lebih kuat dalam kekuatan pengabdian kepada jiwa yang murni dan luas. Dalam sekejap mata, kekuatan perenungan Tuhan terhadap jiwa yang murni sepenuhnya bergabung dengan jiwa samar Li Yu dan menjadi satu. Jantung Kaisar Iblis berdenyut kencang, dan suara detak jantung yang besar bagaikan genderang perang yang tumpul. Kecemerlangan yang cemerlang mekar, di antara sirkulasi Guanghua, sosok yang tinggi dan tegak perlahan-lahan muncul. Hahaha, leluhurku King Lian akhirnya lahir. Sosok yang tinggi itu baru saja terwujud, yaitu, Yang Tian tertawa liar, menunjukkan publisitasnya sepenuhnya, tentu, tidak terlihat seperti itu sama sekali. Li Yu menatap klon King Lian di depannya, dan sedikit terkejut. Aku hanya menggunakan sedikit roh. Avatar ini lahir dari roh Kaisar Iblis, jadi penampilan ini kemungkinan mirip dengan Kaisar. Klon King Lian terlihat berusia sekitar 20 tahun. Berdiri tegak dan tinggi, ramping dan proporsional, wajahnya seperti mahkota giok dan tampan. Mengenakan jubah hijau sederhana yang diambil dari perpustakaan sumber daya, King Lian berdiri sesuka hati, dan ada kehadiran samar di dunia, dan dia menelan gunung dan sungai. Transendensi di atas semua makhluk itu sangat menakjubkan. Baiklah, Li Yu mengangguk kagum bahwa avatar King Lian selaras dengan Tao dan menyatu dengan surga dan manusia. Tubuh King Lian telah disempurnakan. Sudah waktunya baginya untuk bermain. Gunung Canggu di sore hari tampak sedikit tenang. Menanam teratai di mana-mana, para guru dan siswa akademi yang sibuk sepanjang pagi, meskipun mereka telah mencapai kultivasi diri dan kekuatan fisik yang jauh melampaui orang biasa, mereka merasa sedikit lelah. Pada hari kerja, ada lebih sedikit adegan minum dan berbicara berpasangan. Saudara Tan, saya dengar Anda menanam teratai 100 mil pagi ini. Di bawah Gunung Canggu, di pavilion di tepi sungai, beberapa siswa akademi duduk di gazebo dan minum. Salah satu siswa bertanya kepada yang lain. Dengan tim pengajar Korea, kami hanya mengikuti untuk mengumpulkan beberapa tangan dan ekor. Yang disebut teratai Baili sebenarnya menabur benih teratai di sepanjang sungai. Leluhur King Lian meninggalkan suara jalan di tempat berkhotbah. Sungai menanam teratai sepanjang jalan sampai khotbah patriark. Saudara Tan mengambil botol dan menjawab sambil tersenyum. Ya, kami juga menanam bunga teratai di sungai ini. Ada 10 tim kuda, menabur dalam 10 segmen. Di pagi hari, ribuan sungai menanam bunga teratai. Hanya kami di Canggu Colege yang dapat memiliki keterampilan seperti ini. Sarjana lainnya mengangguk dan tersenyum. Ketika bunga teratai ditanam, ia masih perlu menunggu untuk bertunas. Bahkan jika ada mantra untuk mengaktifkan benih bunga teratai, ia akan membutuhkan waktu untuk tumbuh. Kami ingin melihat pemandangan bunga teratai sejauh 1000 mil untuk sementara waktu. Saudara Tan tersenyum dan melanjutkan, sangat sulit untuk menanam bunga teratai di semua tempat, tetapi untuk leluhur King Lian, saya akan menunggu dengan rela. Itu saja, leluhur King Lian bersaksi, moral saya naik turun. Sarjana lainnya menanggapi, bagaimana, Saudara Tan?
Anda baru saja mengatakan bahwa butuh waktu lama bagi benih teratai untuk tumbuh. Murid berikutnya bertanya, dengan heran, ya, ada apa? Saudara Tan menoleh untuk melihat pria itu dengan perasaan aneh di hatinya. Saudara Wang, apa maksudmu? Teratai, lihat itu, teratai di sungai, teratai telah tumbuh di sungai. Saudara itu melompat berdiri, menunjuk ke sungai di luar pavilion, dan berteriak kaget. Ah, ini, kerumunan orang melihat ke sungai, dan langsung terpana oleh pemandangan di depan mereka. Hanya ada air yang mengalir di sungai. Pada saat ini, daun teratai hijau muncul dari air dan membentang sepenuhnya. Bunga teratai yang cerah muncul dari air dan mekar dengan cemerlang. Tidak hanya di sini, Anda lihat ke sana, seorang sarjana berteriak ke sungai yang jauh. Kerumunan orang melihat ke atas, dan melihat bahwa sungai ini, dari jauh ke dekat, ditutupi dengan daun teratai hijau, dan teratai yang cerah mekar. Bunga teratai yang mekar bergoyang dan tampaknya bersorak untuk kedatangan keberadaan tertentu. Di sana, lihat, di sanalah patriark bersaksi. Para cendekiawan berteriak dan berlari keluar dari gazebo, menatap ke atas ke tempat di mana leluhur dari 1000 mil jauhnya berkhotbah. Kapan? Sebuah lonceng yang renyah dan merdu berbunyi, dunia berguncang dan angin bertiup kencang. Sebuah kecemerlangan yang indah membubung ke langit dan berubah menjadi teratai besar yang menonjol dari langit. Laut biru adalah teratai. Laut Optima, berdirilah. Cahaya yang cemerlang bersinar di langit dan bersaing dengan matahari dan bulan. Patriark King Lian, patriark itu suci. Leluhur King Lian itu suci. Pada saat ini, seluruh gunung Cangwu mendidih. Banyak orang berlari keluar sambil bersorak, melihat teratai hijau cemerlang di langit, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Apakah para leluhur keluar? Sancang Qin Muyu sangat gembira, berteriak dengan tergesa-gesa, leluhur King Lian kembali dari khotbah, dan cepat persiapkan untuk leluhur. Cepat, dengan perintah Sancang, para pengawas dan guru dari Cangwu Colege sibuk menjadi hijau. Setelah beberapa saat, semua orang di Cangwu Academy berkumpul di alun-alun besar di depan aula gunung. Qin Muyusan memimpin tim, di samping Yin Kangming, Lin Jingzi dan guru-guru besar lainnya, berbaris di belakang. Para siswa dan siswi lainnya berdiri dengan rapi di alun-alun, menghadap ke arah King Lian, melihat ke depan dengan penuh semangat. Di kejauhan, teratai hijau yang berdiri di tanah berangsur-angsur memudar. Sosok King Pao yang tinggi dan tegak muncul di udara. Sosok itu berdiri dengan tangan di tangannya, berdiri di kehampaan, bunga teratai yang cantik bermekaran di kaki bayangan orang-orang. Sosok itu menoleh untuk melihat Gunung Cangwu, dan tampak mengangguk sedikit, lalu berjalan menuju Gunung Cangwu. Bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya mekar di kaki sosok King Pao, dan saat dia berjalan selangkah demi selangkah, jalan beraspal teratai terwujud di udara. Ayo, leluhur akhirnya kembali. Melihat sosok King Pao datang, ada sorak-sorai lain di Gunung Cangwu. Selamat datang kembalinya leluhur King Lian. Selamat datang kembalinya leluhur King Lian. Selamat datang kembalinya leluhur King Lian. Bersorak dari tsunami dan tanah longsor, seluruh Akademi Cangwu naik turun, membungkuk dalam-dalam kepada sosok King Pao yang datang selangkah demi selangkah di udara dan berteriak serempak. Sosok King Pao berjalan di atas teratai di udara, tampak lambat, tetapi dalam waktu singkat, dia telah mencapai alun-alun di atas Gunung Cangwu. Temui leluhur. Dari atas ke bawah, Gunung Cangwu membungkuk hormat kepada sosok King Pao. Silakan, semuanya. Avatar King Lian tersenyum dan melambaikan tangan, dan kekuatan lembut membantu semua orang yang disembah di seluruh alun-alun. Tuan Xie, kerumunan berteriak dan berterima kasih kepada mereka. Yah, itu. Pada saat ini, orang-orang Changwushan menemukan bahwa leluhur King Lian juga menggendong seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun. Gadis kecil itu dengan takut-takut bersembunyi di belakang leluhur King Lian, dan tampak sedikit takut dengan pemandangan itu. Leluhur, murid Qin Muyu, saya adalah kepala Akademi Cangwu. Hari ini, ketika kesaksian leluhur kembali, saya naik turun di Gunung Cangwu dengan gembira. Selamat kepada kartu leluhur di Jalan Agung, dan meletakkan fondasi untuk semua kehidupan saya di Gunung Cangwu. Qin Muyu membungkuk di depan leluhur King Lian. Selamat kepada kartu patriark. Kerumunan di alun-alun berteriak lagi, membungkuk. Anda tidak harus sopan. Patriark King Lian tersenyum dan mengangkat semua orang. Leluhur kembali dari khotbah. Saya tidak bisa tidak menunggu leluhur memberi saya nama.
Qin Muyu mengeluarkan buku giok, mengangkat tangannya di atas kepalanya, dan membawanya ke leluhur King Lian. Liu Shou mengikis akumulasi Gunung Changwu selama ribuan tahun, dan tentu saja memahami arti dari langkah Qin Muyu. Ini adalah cara untuk memverifikasi identitas. Meskipun Gunung Changwu berpikir bahwa leluhur King Lian pastilah leluhurnya sendiri gelombang www.novelhal.com gelombang dan tidak ada mahaguru yang akan bosan untuk menyamar sebagai leluhur orang lain, tetapi proses verifikasi identitas ini tetap penting. Karena Liu ingin King Lian menjadi leluhur King Lian, tidak bisakah dia bersiap? Saya adalah urat nadi Gunung Changwu. Saya pernah mengunjungi gerbang Wangchuan untuk belajar melukis. Pertempuran pertama Gunung Qihan, darah Wangchuan menodai Qihan, dan para murid di bawah gerbang juga layu. Hanya saya yang bertahan sampai hari ini. Leluhur King Lian menghela nafas dengan desahan di wajahnya, melambaikan cahaya spiritual, dan menyalakan tanda tinta dan shing pada buku giok. Melihat tanda yang cerah ini, Gunung Changwu bahkan lebih senang. Rahasia hukum rahasia ini semuanya aktif, dan identitas leluhur King Lian telah dikonfirmasi. Masa depan adalah awan asap. Mulai hari ini, nama saya Li Bai, kata itu terlalu putih, dan nama saya King Lian. Temui leluhur King Lian. Setelah buku giok dinominasikan, semua orang di Gunung Changwu jatuh lagi di depan Patriark King Lian. Sudah ribuan tahun aku tidak kembali ke gerbang gunung, tetapi sekarang Gunung Changwu telah berkumpul bersama. Aku sangat lega, kalian telah menjaganya dengan baik. King Lian melirik sekilas ke alun-alun, dan Cao Qin Muyu yang kagum mengangguk. Ketika para leluhur tidak bisa memuji, para murid dan yang lainnya hanya bisa melakukan yang terbaik dan tidak berani mengendur. Sekarang para leluhur telah kembali dari khotbah, Gunung Changwuku adalah kemakmuran besar yang sesungguhnya. Mendengar pujian dari avatar King Lian, Qin Muyu dan yang lainnya memerah karena kegembiraan, dan tidak dapat menahannya. Itu bukan kunci agar Zhongmen ingin makmur. Aku percaya bahwa para murid yang lebih muda luar biasa, dan itu adalah cara agar Zhongmen makmur. King Lian tersenyum dan menarik Ting-Ting kecil itu, jangan takut pada Ting-Ting. Datang dan temui paman dan paman ini. Aku telah melihat paman dan pamanmu. Xiao Ting-Ting malu-malu melihat Qin Muyu DKK. Jangan berani-berani, jangan berani-berani. Qin Muyu dan yang lainnya tidak berani menerima kesopanan Xiao Ting-Ting, dan dengan cepat menarik diri ke samping. Gadis kecil ini dibawa kembali oleh Patriark. Siapa yang tahu apa hubungannya dengan Patriark? Tidak baik mengacaukan generasi Anda. Patriark, saya tidak tahu apakah gadis kecil ini. Qin Muyu buru-buru bertanya pada avatar King Lian. Namanya Jiang Ting. Saya membawanya dari luar. Dia berbakat dan saya berencana untuk membawanya bersama saya dan membiarkannya mengikuti saya. King Lian menyentuh kepala Xiao Ting-Ting dan menjawab sambil tersenyum. Xiao Ting-Ting memutar tubuhnya dengan tidak nyaman. Meskipun dia tahu bahwa kakak laki-laki dan kakak laki-laki Li Yu ini sendirian, dia merasa sedikit canggung di dalam hatinya. Apa? Semua orang terkejut, dan leluhur berlatih bersamanya. Apakah itu untuk murid? Generasi itu, dia tidak dihitung sebagai muridku. Dalam senioritasnya, dia sama dengan muridmu. Tidak baik untuk menaikkan identitas Xiao Ting-Ting terlalu tinggi sekaligus, biarkan saja dia menjadi murid Qin Muyu dan yang lainnya. Ya, Qin Muyu dan yang lainnya diam-diam lega. Jika Xiao Ting-Ting benar-benar memuja leluhur King Lian sebagai guru, maka mereka harus menyapa paman ini yang berusia 5 atau 6 tahun. Biarkan aku mencari tempat. Aku akan tinggal di Gunung Changwu di masa depan. King Lian menggandakan dan melirik Gunung Changwu, dan mendesah dengan perubahan, aku belum melihatmu selama ribuan tahun. Ya, murid akan segera mengaturnya. Qin Muyu dengan cepat memberi isyarat kepada Yin Kangming. Yin Kangming segera bangkit dan membawa Li Yu dan Yin Luo keluar untuk mengatur tempat tinggal bagi leluhur King Lian. Baiklah, tunggu. Leluhur King Lian melihat Li Yu dan tiba-tiba menghentikan Li Yu karena terkejut. Sebenarnya, leluhur King Lian terkejut, matanya melirik Li Yu dan berseru dengan gembira, aku tidak menyangka ada bakat yang tak tertandingi. Aku sudah dekat. Kakek King Lian memberinya pujian yang begitu tinggi. Siapa anak ini? Murid baru Yin Kangming. Pasti sikap yang tak tertandingi untuk membuat kakek King Lian begitu dipuji. Itu, Li Yu. Apakah Li Yu itu tidak ada hubungannya dengan ayam? Dia memiliki bakat seperti itu. Dia bahkan membuat Tuan King Lian begitu dipuji. Begitu pujian dari leluhur King Lian keluar, semua orang di seluruh alun-alun menatap Li Yu. Hei,
Lihat kalian mengatakan bahwa saudara-saudaramu tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Saudara sudah memiliki bakat yang tak tertandingi. Iri kalian. Mendengar diskusi semua orang, Liu tertawa diam-diam. Baiklah, pujilah dirimu sendiri. Hal yang membosankan seperti itu hanya dapat dicapai oleh Liu yang berpura-pura menjadi pelaku. Anak muda, apakah kamu ingin berlatih denganku? Kakek King Lian bertanya kepada Liu sambil tersenyum. Ini sebenarnya adalah tujuan Liu. Setelah kematian King Lian dan identitas leluhurnya, tindakan Liu di masa depan sangat bebas dan dia dapat melakukan segalanya dengan mudah. Adapun memuji diri sendiri, itu sebenarnya adalah alasan untuk memasuki mata leluhur. Ini, murid itu telah memuja guru. Leluhur itu cemburu, murid itu benar-benar tidak mampu. Sebelum kata-kata Liu selesai, Yin Kangming dengan cepat mendorong Liu menjauh dan memotongnya. Patriark, muridku sangat berbakat dan mampu berlatih dengan Patriark. Ini adalah berkah yang luar biasa. Aku juga meminta Patriark untuk menunjukkan belas kasihan dan membiarkannya berlatih denganmu. Haha, King Lian tersenyum, aku tidak akan menangkap muridmu. Apakah kamu perlu menunjukkan bahwa itu adalah muridmu? Oke, ikuti aku nanti. Yin Kangming tersipu tua dan tertawa beberapa kali, takut untuk menjawab. Hebat, hebat, Yin Luo bertepuk tangan dengan gembira. Terima kasih, Nenek, tujuan Liu tercapai, dan hatiku diam-diam senang. Kemudian kerumunan bubar. Liu dan King Lian, bersama dengan Xiao Tingting, datang ke rumah yang telah dipersiapkan untuk mereka oleh Changwu Cholege. Ini adalah puncak di pegunungan Changwu, yang disebut Puncak Wang Chuan. Pada saat itu, tempat ini merupakan tempat peristirahatan Wang Chuan Gong, maka dari itu dinamakan demikian. Karena Liu membuat avatar King Lian, di bawah gerbang Wang Chuan, yang menyamar sebagai Dan King. Ketika Changwu Cholege mengatur tempat tinggal, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah di sini. Yang disebut Wang Chuan Gong, Liu hanyalah omong kosong. Karena seluruh gunung Changwu hanya memiliki urat ini, orang-orang hampir mati. Mereka tidak takut untuk menyerah, dan mereka cenderung berpose. Meskipun urat nadi ini telah diwariskan, rumah-rumah yang tersisa masih bersih dan tidak rusak oleh peran Friends Arai. Baiklah, tinggallah di sini saja. Melihat rumah-rumah di puncak Chaochuan, Liu mengangguk dan menarik tangan Xiao Tingting ke dalamnya. Kemudian, Liu dan Xiao Tingting menetap di puncak Wang Chuan. Dengan tanda leluhur King Lian, Gunung Changwu tidak akan pernah mengabaikan Liu dan Xiao Tingting. Liu sendiri acuh tak acuh, dan dia pasti akan sangat marah jika dia berani mengacaukannya. Sekarang Xiao Tingting juga memiliki tingkat identitas ini, sepenuhnya putri kecil Gunung Changwu. Agaknya, tidak akan ada keberanian untuk memprovokasi dia. Saat ini gelombang www.novelhall.com gelombang fondasi dunia utama telah diletakkan. Dengan avatar King Lian, Anda dapat mengendalikan Changwu Cholege dari situasi keseluruhan. Selain itu, Yin Kangming dapat menangani detailnya. Dengan cara ini, fondasinya tidak dapat dihancurkan. Petik 2. Ruang mal telah dibuka, dan dunia utama telah menguasai satu pihak. Setelah bekerja keras dalam waktu yang lama, akhirnya dia memiliki modal untuk menetap dan Liu merasa lega. Tetapi, dunia utama ini selalu terasa sedikit salah. Apakah itu khotbah membingungkan dari prajurit Kaisar King Lian, metode latihan unik yang memotivasi kekuatan langit dan bumi, atau bahkan struktur geografis seluruh dunia, itu agak aneh. Petik 2. Tetap saja, informasi yang dikumpulkan tidaklah cukup. 10 tempat suci Konfusianisme, 9 gua Daomen, dan 8 kuil gerbang Buddha. Selain kekuatan iblis, tempat-tempat ini pasti telah mengumpulkan berbagai karya klasik. Tampaknya perlu menemukan cara untuk mencari semua bahan ini sekarang. Petik 2. Maha Guru telah bersaksi bahwa semua kekuatan di dunia akan datang untuk memberi selamat kepadanya. Kali ini ketika leluhur King Lian kembali, Akademi Changwu harus mempersiapkan perayaan. Pada saat itu, remaja, kamu punya kesempatan. Liu tertawa diam-diam, Dengan peregangan panjang, di mata Xiao Tingting yang menghina, Liu naik dari tempat tidur sambil menguap. Kakak kucing yang malas. Dia sangat mengantuk saat dia sudah tua. Xiao Tingting mengulurkan tangannya dan mencukur wajahnya dengan malu-malu, menatap Liu sambil tersenyum. Tidurlah sampai kamu bangun secara alami, tanganmu kram saat menghitung uang. Ini adalah impian kakakku. Liu tersenyum, pura-pura galak,
mengulurkan tangan dan mengusap wajah Xiao Tingting. Xiao Tingting menjerit dan berlari pergi. Sistem meminta, ruang penyimpanan Taishan Tiansu hampir penuh. Apakah kamu akan mendaur ulang perpustakaan sumber daya sistem? Buku-buku yang terlalu surgawi. Cuman, aku akan mengambilnya, baru beberapa hari. Zoe memiliki begitu banyak panen. Liu baru saja melangkah keluar pintu, dan tiba-tiba mendengar perintah dari sistem, membiarkannya berjalan. Beberapa hari, tunggu, menurut proporsi waktu, 1 hari di sini sama dengan 1 tahun bagi Zoe. Dengan kata lain, bocah Zoe telah bekerja keras selama beberapa tahun. Liu tiba-tiba teringat bahwa waktu kedua dunia tidak sinkron, dan tidak dapat menahan tawa, sepertinya bocah Zoe telah maju. Dia dapat memberiku aliran sumber daya yang stabil. Bagus, daur ulang semua barang yang disediakan oleh Zoe. Liu dengan cepat memberi perintah kepada sistem. Untuk sesaat, banyak bahan yang berbeda muncul di perpustakaan sumber daya sistem. Yang paling menonjol di antaranya adalah banyak mayat. Selalu ada ratusan mayat teran, iblis, dan monster. Aku pergi. Bocah Zoe sangat tegas dan menentukan. Apakah ini akan meningkatkan semuanya? Melihat tumpukan mayat, Liu tertegun sejenak. Oke, ini juga sumber daya. Liu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan memberi perintah kepada sistem, mengekstrak wawasan spiritual, pengalaman pertempuran, dan kekuatan jiwa murni, sisanya dipulihkan menjadi energi. Seketika, semua mayat di gudang menghilang. Hanya wawasan spiritual, pengalaman tempur, dan kekuatan jiwa murni yang disimpan dalam basis data sumber daya oleh sistem. Dalam sistem, hanya ada 2000 energi di masa-masa awalnya, yang tiba-tiba meroket menjadi lebih dari 6800. Sepertinya orang-orang yang dibunuh oleh Yi Zhou ini tidak terlalu buruk kekuatannya. Mereka telah meningkatkan energi mereka beberapa ribu poin, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang energi dalam waktu singkat. Liu mengangguk dan mengalihkan perhatiannya ke sumber daya lain yang dipulihkan. Sisanya adalah semua hal seperti senjata. Melihat prajurit roh ini digunakan oleh para biksu di Lautan Bundar dan Istana Tao, Liu menggelengkan kepalanya. Selain selusin senjata yang dipanen di makam Kaisar Qing, kecuali lonceng berayun yang digunakan oleh Liu, yang lain masih berjamur di perpustakaan sumber daya. Sekarang Zoe menyerahkan hati yang lusuh ini dan itu benar-benar tidak berguna. Kalau begitu alihkan saja ke energi, tunggu. Liu Zeng bermaksud memulihkan semua pecahan ini menjadi energi, dan tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki identitas leluhur Qing Lian. Sebagai leluhur, bagaimana Anda bisa tidak memberi apapun kepada murid-murid Anda? Jika terlalu pelit, bahkan leluhur pun tidak menarik. Sampahnya pas. Melihat para prajurit roh ini di permukaan laut dan istana, Liu telah memikirkan di mana harus memainkan peran mereka. Persenjataan tingkat ini tidak akan mengganggu kekuatan dunia saat digunakan di dunia ini. Sangat cocok untuk diberikan kepada para murid. Nah, ada juga ribuan harta persenjataan di bawah level alam naga di makam Kaisar Qing dan dapat diberikan saat diperlukan. Memikirkan hal ini, Liu mengangguk sambil tersenyum. Leluhur yang kuat, leluhur yang kaya, dan leluhur yang murah hati pasti sangat dicintai oleh murid-muridnya. Selama pahala terus turun dari waktu ke waktu, seluruh Gunung Changwu akan berterima kasih kepada leluhur Qing Lian Dade. Dengan kekuatan yang cukup untuk menghalangi dan cukup banyak orang untuk dinantikan, mudah bagi Master Qing Lian untuk mengendalikan seluruh gerbang. Sejak saat itu, dia telah menanggapi dengan 100 kata, dan telah berbicara. Hahaha, baiklah, lakukan saja. Liu menatap para prajurit di perpustakaan sumber daya dan tertawa. Benda-benda ini tidak berfungsi di perpustakaan sumber daya. Mereka hanya dapat ditempatkan di ruang mal. Meskipun leluhur Qing Lian adalah klon Liu, objek yang terikat pada sistem tetaplah Liu sendiri. Klon Qing Lian tidak dapat mengendalikan sistem. Berikan Qing Lian hak untuk masuk dan meninggalkan ruang mal, dan taruh benda-benda ini di gudang Xianfu. Saat kamu membutuhkannya, biarkan Qing Lian yang mengambilnya. Memikirkan hal ini, Liu melangkah keluar dan memasuki ruang mal, dan menyimpan harta persenjataan di bawah level sakral di perpustakaan sumber daya sistem ke gudang di Xianfu. Saat berikutnya, Liu kembali ke halaman di puncak Wangchuan. Ting-ting kecil, kakak bangun. Kemarilah dan sisir rambutku. Kembali ke halaman, Liu menukar kursi rotan dari sistem, berbaring malas di kursi rotan, dan berteriak pada Xiao Ting-ting di luar. Kakak pemalas sekali.
Xiao Tingting datang sambil membawa sisir, dan bergumam pada Liu. Liu tersenyum, menunjuk rambut yang terurai di kepalanya, dan memejamkan matanya di kursi rotan. Xiao Tingting mendekat dan mengambil sisir untuk menyisir rambut Liu. Pikiran Liu kembali tertuju pada Zhou Yi. Beberapa tahun telah berlalu. Dilihat dari hasil panennya, bocah Zhou Yi itu tampaknya benar-benar bermain-main untuk meningkatkan kemampuan. Apa yang telah dia lakukan? Berpikir dalam hati, Liu membiarkan sistem terhubung dari jarak jauh ke surga, dan ingin tahu apa yang telah dilakukan Zhou Yi dalam beberapa tahun terakhir. Sistem, biarkan Roh Tiansu melaporkan kejadian Zhou Yi dalam beberapa tahun terakhir. Baiklah, tidak perlu mengatakan hal-hal sepele. Sistem terhubung ke kitab surgawi dalam sekejap, dan roh kitab surga segera melaporkan kepada Liu apa yang telah dilakukan Zhou Yi dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata seperti ini. Setelah mendengarkan laporan roh kitab surga, Liu tertawa kecil. Awalnya dari kepulangan Liu, Zhou Yi meninggalkan ruang bawah tanah aula abadi perunggu dan mencapai batas Tianxuanmen. Karena Zhou Yixin memperoleh pedang Xuanyuan, dia mencoba kekuatan pedang Xuanyuan di dekatnya. Setelah memotong sebuah bukit kecil dengan pedang, itu benar-benar menyebabkan murid dari murid Tai Xuanmen. Zhou Yi memotong murid Tai Xuanmen dengan marah, dan kemudian menusuk Mahanikem. 3 teman dan 4 teman murid Tai Xuanmen ini, kerabat dan guru, banyak orang datang ke pintu. Zhou Yi bertarung sepanjang jalan, menggunakan seluruh tubuhnya untuk menyelesaikan masalah, bahkan menghabiskan energi dan bertukar banyak keterampilan satu kali, ini layak untuk melarikan diri. Energinya habis, dan roh buku surgawi mengingatkan Zhou Yi bahwa mayat itu juga dapat bertukar energi. Oleh karena itu, dalam menghadapi pengejaran Tai Xuanmen, Zhou Yi memulai jalan yang tidak bisa kembali untuk meningkatkan monster. Karena Zhou Yi menunjukkan tubuh dewa dan sidik jari hampa, itu menarik perhatian keluarga Ji. Zhou Yi awalnya memiliki beberapa perasaan tentang keluarga Ji karena garis keturunannya. Tanpa diduga, keluarga Ji tidak mengakui apa yang disebut keturunan kaisar, dan bahkan menghina Kaisar Xuanyuan dan menyangkal keberadaan Kaisar Xuanyuan. Zhou Yi sangat marah gelombang www.novelhall.com gelombang dan memalingkan wajahnya dengan keluarga Ji lagi. Meskipun kekuatan Zhou Yi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dia sudah menjadi yang terkuat di puncak istana, tetapi para master yang menghadapi keluarga Ji masih bukan lawan. Pada saat ini, Zhou Yi sedang berlari. Lepaskan aku, ini persis perlakuan terhadap protagonis. Setelah mendengarkan laporan roh kitab surga, Liu Zhen tidak dapat menahan tangis. Gaya wajah konyol ini, gaya yang dapat menyalahkan tubuh bagian atas di mana-mana, persis perlakuan protagonis. Untungnya, bocah Zhou Yi berjuang keras untuk meningkatkan kekuatannya, dan bahkan mayatnya pun dipulung. Meskipun dia dibawa pergi oleh orang-orang, bukan tidak mungkin untuk mencampurnya. Sekarang Zhou Yi hampir berlari ke wilayah utara. Wilayah utara, ini tempat yang bagus. Ada sistem buku surgawi di tempat di mana sumber dan tambangnya kaya. Pindai saja dan itu lebih baik daripada master sumber manapun. Sepertinya bocah Zhou Yi bisa mencampurnya. Ada senyum aneh di wajah Liu. Bagus sekali, kamu bisa memanen banyak tambang sumber lain kali. Tampaknya bahkan obat abadi Kirin, saudara monyet, dan ulat sutra dewa dipotong dari sumbernya, kan? Hehe Sitong, sistem, biarkan roh Tiansu mengingatkan Zhou Yi, ada hal-hal baik di Yuanxi. Liu sangat senang sekarang. Setelah memberikan sistem kepada Zhou Yi, ini adalah panen pertama yang sesungguhnya. Meskipun tidak terlalu menarik perhatian, selama Zhou Yi terus maju, Liu akan terus memperolehnya. Sekarang Zhou Yi akan mencapai wilayah utara, dan kemampuan pemindaian buku surga eterik. Jika Zhou Yi pergi berjudi pada batu, itu pasti keuntungan besar. Selama Zhou Yi telah memanen, semua harta kuno di batu sumber itu dapat menjadi barang di saku Liu. Kakak monyet dan putri ulat sutra semuanya baik-baik saja. Tapi obat abadi Kirin, kamu dipersilakan untuk menjadi miskin. Hahaha, Liu tidak bisa berhenti tersenyum. Kakak, rambutku disisir. Xiao Tingting memegang sisir gading di kepala Liu dan mengetuk beberapa kali. Pemalas, bangun. Baiklah. Liu tersenyum tak berdaya, berdiri dari kursi rotan, mengulurkan tangan dan memeluk Xiao Tingting. Ayo. Hehehe, tawa renyah Xiao Ting semerdu lonceng angin. Menemani Xiao Tingting sarapan,
lalu membiarkan King Lian melepaskan diri dan menuntun Xiao Tingting berjalan-jalan di sekitar Gunung Changwu. Liu kembali ke ruang mal. Fondasi dunia utama sudah kokoh. Sekarang yang perlu kita pertimbangkan adalah pengembangan mal sistem. Liu duduk di pavilion di samping pohon linden dan mulai memikirkan rencana selanjutnya. Ruang mal harus diperluas, dan sumber daya untuk pembangunan mal juga harus terus diperkaya. Jadi, kita harus mempertimbangkan untuk menjual sistem lagi. Petik 2. Sistem. Tugas utama saya telah menyelesaikan langkah pertama. Apa tugas langkah kedua sekarang? Terakhir kali sistem dijual, misi utama dimulai, dan sistem harus diproduksi dan dijual dalam waktu 1 tahun. Liu menyelesaikan tugas ini, dan meningkatkan otoritasnya ke tingkat kedua. Untuk memperluas ruang mal, Anda harus terus-menerus meningkatkan izin. Peningkatan otoritas bergantung pada penyelesaian tugas. Pengguna telah menyelesaikan tugas awal jalur utama dan memulai tugas jangka panjang pembangunan mal. Apakah tugas lanjutan memenuhi syarat? Apakah akan memulai tugas lanjutan? Aktif. Liu memerintahkan. Misi lanjutan terbuka. Tugas lanjutan, pengguna menjual sistem di lebih dari 10 dunia, dan membangun pangkalan mal di dunia target. Pangkalan mal, apa maksudmu? Liu mendengar kata benteng mal, jelas sedikit tidak bisa dijelaskan. Benteng, kedengarannya seperti pukulan keras. Basis mal adalah titik koordinat yang ditambatkan oleh mal sistem di dunia target. Ketika izin pengguna mencukupi, Anda dapat menemukan basis mal dan memasang ruang mal di dunia target. Petik 2. Jadi ini ya, saya mendengar penjelasan sistematis. Liu mengangguk. Sebagai koordinat posisi untuk memasang ruang mal, ini sepadan dengan usahanya. Setiap koordinat posisi mewakili dunia dan jalan mundur. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Jika beberapa dunia tidak dapat tercampur, ada tempat untuk lari. Bagaimana benteng ini akan dibangun? Liu sedikit khawatir tentang basis mal, dan dengan cepat meminta rincian kepada sistem. Basis mal dipilih oleh pengguna untuk membangun situs, dan menyediakan bahan dengan tingkat energi yang cukup untuk dibangun langsung oleh sistem. Bentuknya dapat ditentukan oleh pengguna, dan rentang pemilihan bentuk mencakup semua jenis bangunan yang saat ini diketahui. Itu saja. Ketika saya mendengar ini, Liu sedikit mengernyit. Material yang disebut dengan level energi yang cukup, material seperti apakah level energi itu? Nah, material senjata dari dunia di atas akan dijelaskan sebagai contoh. Material yang digunakan untuk membangun benteng mal tidak boleh lebih rendah dari material prajurit naga. Material prajurit Jingling Hualong. Tidak apa-apa, setelah mendengar permintaan material ini, Liu merasa lega. Material prajurit roh untuk mengubah alam naga tidak terlalu langka, selama itu bukan dunia dengan level kekuatan yang terlalu rendah, material ini dapat ditemukan. Sedangkan, untuk dunia dengan level kekuatan yang terlalu rendah, apa yang dapat saya lakukan jika saya tidak dapat menemukan materialnya? Liu berkata apa tujuan dari dunia level rendah seperti itu? Sitong, sistem, kapan saya dapat memasuki sistem penjualan dunia lain? Setelah memahami informasi yang relevan, Liu mulai mengajukan pertanyaan berikutnya. Tugas tingkat lanjut terbuka, pengguna dapat memulai tugas kapan saja untuk memasuki dunia lain. Kapan saja? Oke, Liu mengangguk. Sekarang ada King Lian yang duduk di sini di Gunung Changwu. Pada dasarnya tidak ada masalah. Upacara pencerahan yang perlu diperhatikan masih terlalu dini. Sudah terlambat untuk menyeberangi satu dunia dan kembali. Anda dapat mempertimbangkan masalah memasuki dunia berikutnya. Oh, benar, sistem, saya sekarang berteleportasi ke dunia lain, berapa lama tinggalnya? Atau hanya 1 tahun? Liu tiba-tiba teringat transmisi terakhir, dan hanya tinggal selama 1 tahun, dan dengan cepat bertanya pada sistem. Tidak ada batasan waktu untuk tugas-tugas lanjutan, pengguna dapat memutuskan waktu tinggal. Tetapi sistem harus dijual sebelum kembali, jika tidak, Anda tidak dapat kembali. Apakah tidak ada batas waktu? Bagus. Berita ini sangat bermanfaat bagi Liu. Karena waktu yang tidak sama antara kedua dunia, setelah Liu bertransmisi ke dunia lain, ia memiliki cukup waktu, ia dapat menggunakan waktu ini untuk berkultivasi, dan ia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Karena tidak ada yang terjadi sekarang, Anda dapat memulai tugas lanjutan. Liu berkata dengan gerakan hati, menyapa King Lian yang tinggal di Gunung Changwu, dan kemudian membiarkan sistem memulai tugas lanjutan. Tugas lanjutan terbuka,
silakan minta pengguna untuk mengekstrak tujuan tugas awal. Jangan menggambar lagi. Tidak bisakah Anda memilih dunia sendiri? Hak pengguna tidak mencukupi untuk memilih dunia sendiri. Oke, izin. Liu menjulurkan bibirnya gelombang www.novelhall.com gelombang melambai dan berkata, ekstrak. Saya ingin melihat seperti apa dunia itu lagi. Ekstraksi tujuan. Sebuah rolet terungkap, dengan penunjuk di tengah rolet, dikelilingi oleh kisi-kisi berbentuk kipas yang tak terhitung jumlahnya. Yang Shen, Hong Huang, Xianhu, Doubo, Xiani. Melihat teks yang ditampilkan di kisi berbentuk kipas, Liu membeku, beberapa dunia lebih banyak dari terakhir kali. Apakah ini karena otoritas yang meningkat? Wow, rolet berputar cepat. Sudah waktunya untuk keberuntungan lagi. Bagaimana menurutmu benda ini sedikit seperti barang kasino? Ini semua tentang keberuntungan. Liu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan melambaikan tangannya dengan santai, berhenti. Begitu suara itu jatuh, rolet yang berputar berakhir dengan tiba-tiba. Penunjuk panjang itu tiba-tiba menunjuk. Haha, apakah di sini? Ini menarik. Melihat dunia target yang ditunjuk oleh penunjuk, Liu tidak bisa menahan tawa. Masih ada seorang teman di dunia ini. Setelah tiba di dunia itu, haruskah kamu menyapanya terlebih dahulu? Tanya saja padanya, saudara, apakah kamu memakainya? Hahaha, bahkan jika dia sedang berpura-pura, memikirkan adegan itu, Liu tidak bisa menahan tawa, kekuatan bertarung. Ah, petarung. Di samping prasasti batu hitam, pemuji setengah baya itu berteriak kaget seperti guntur, dan semua orang di tempat latihan terkejut. Pejuang bintang 1. Di prasasti hitam, 4 karakter besar emas berkilauan menyilaukan dan sangat menyakitkan mata semua orang. Ada keheningan di tempat latihan. Tiba-tiba, ledakan suara AC terdengar. Semua orang di tempat latihan tercengang, menatap monumen batu hitam, sosok yang bangga. Wow, petarung. Xiao Chen baru berusia 12 tahun, apakah ini petarung tingkat lanjut? Wow, kakak, Xiao Yun sangat hebat. Xiao Yun memang jenius yang tak tertandingi. Aku tahu itu. Aku tahu itu. Seorang jenius seperti Xiao Min pasti tidak terduga. Wow, tempat latihan itu mendidih. Anak-anak keluarga Xiao di lapangan melihat situasi ini dan segera bersorak kegirangan. Di depan prasasti hitam, pada usia 12 tahun, Xiao Xuan berdiri tegak, dan pakaian hitam ketatnya membuat postur remaja itu semakin menakjubkan. Mendengar sorak-sorai penonton, melihat sorot mata penuh api dan iri di mata penonton, bocah itu tetap tenang. Namun, meskipun ekspresi wajahnya masih keras kepala, semangat tinggi di antara kedua alisnya tidak dapat ditutupi. Kakak Xiao Yu, kamu sangat mengagumkan. Seorang gadis muda berlari ke arah mereka sambil bersorak, wajahnya memerah karena kegembiraan, dan matanya yang besar dan berair penuh dengan pemujaan dan kekaguman. Xiao Yun, selamat, selamat, ketua keluarga, sungguh luar biasa. Itu saja, dengan bakat Tuan, setidaknya dia akan menjadi raja pejuang di masa depan. Apa itu raja pejuang? Setidaknya dia adalah raja pejuang. Itu saja, Tuan muda, kamu terlalu hebat. Bagaimana kamu berlatih? Ajari kami. Ya, ceritakan kepada kami tentang pengalaman latihanmu. Mari kita menjadi sedikit jenius juga. Anak-anak keluarga Xiao di lapangan latihan langsung mengerumuni mereka, dengan segala macam pujian, segala macam rasa iri, dan segala macam kata-kata sanjungan. Mana mungkin kalian bisa berkata begitu baik? Sudah berakhir. Xiao Yan rendah hati sambil tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini sedang menyanjung, dia tetap merasa nyaman dan berguna ketika mendengar kata-kata ini. Apakah ini saatnya? Sepertinya masih pagi. Di sebuah pohon besar di luar tempat latihan keluarga Xiao, sosok putih berdiri di puncak pohon dan menatap tempat latihan sambil tersenyum. Orang ini secara alami adalah Liu. Melihat anak laki-laki berusia 12 tahun yang berdiri dengan bangga itu, senyum di wajah Liu semakin kuat. Teman, apakah itu kamu? Pejuang tingkat lanjut berusia 12 tahun, pemuda dengan ambisi, pemandangan tak terbatas. Sayangnya, setelah mengatakan itu, Liu menggelengkan kepalanya sedikit, sayang sekali aura kejeniusanmu tidak bisa bertahan selama beberapa hari. Hal berikutnya adalah awan yang jatuh. Aku harus menanggung tahun-tahun gelap selama 3 tahun, mendengarkan desas-desus dan menanggung ejekan orang lain. Dengan mata kosong, menanggung ejekan orang lain.
Semuanya bijaksana dan berpengetahuan, dan hubungan manusia adalah artikel. Setelah frustrasi, kamu dapat merasakan kehangatan dan dinginnya orang-orang. Dunia ini dingin, dan itu juga merupakan latihan untukmu. Jalan menuju latihan spiritual juga merupakan kuncinya. Jangan salahkan orang-orang karena tidak membantumu. Terlebih lagi, aku di sini bukan hanya untuk melihatmu. Liu tersenyum dan mengungkapkan tujuan perjalanannya, sistem, pindai cincin di tangan target. Salin semua pengetahuan tentang jiwa yang tertidur di dalam cincin. Pesanan diterima, gelombang tak terlihat mengalir keluar tanpa suara, melewati cincin di tangan Xiao Yong, dan pemindaian serta penyalinan selesai dalam sekejap. Xiao Xi, yang saling berpelukan dan menerima ucapan selamat dari semua orang, tidak tahu bahwa calon kakeknya akan disalin seperti ini. Penyalinan selesai. Baiklah, Liu melirik semua pengetahuan baru yang muncul di perpustakaan sumber daya, dan mengangguk sambil tersenyum. Dengan semua pengetahuan tentang kehidupan kakek di dalam cincin, berdasarkan ini, aku dapat membuat sistem. Tujuan perjalanan ini telah tercapai, tidak perlu benar-benar menyapa orang itu, mari kita tunjukkan saja pada orang-orang. Memikirkan hal ini, Li Yu tersenyum dan berbalik untuk pergi. Baiklah, ada pria yang tidak akan menyenangkan Xiao Xiao. Tepat ketika dia hendak pergi, Li Yu tiba-tiba menyadari bahwa ada seorang remaja berusia sekitar 14 atau 15 tahun yang berkeringat di tempat latihan, dan dia tidak repot-repot bersorak. Gembok batu besar diangkat dari tangan remaja itu berulang kali, meskipun setiap kali sulit untuk diangkat. Bocah itu berkeringat deras dan sedikit gemetar, dan tampaknya tidak dapat membantu. Namun, remaja itu masih mengatupkan giginya dan mengangkat gembok batu itu berulang kali. Ketekunan yang bagus, ketekunan, niat yang baik. Melihat kerja keras bocah ini, Liu mengangguk dengan kagum. Pada saat ini, orang-orang di tempat latihan juga menemukan remaja yang mandiri dan istimewa ini. Semua orang membuat Xiao Yan menyanjung, kamu tidak datang sendiri, apa maksudmu? Apakah kamu menertawakan orang lain? Apakah kamu membuktikan ketidakbersalahanmu kepada semua orang? Jika Anda tidak tahu bahwa itu sama dengan cahaya, atau bahwa Anda tidak dapat menyatu dengan arus, Anda secara alami akan bersikap bermusuhan kepada semua orang. Haha, lihat, siapa itu? Xiao Feng, apa yang dia lakukan? Apakah ini yang dia lakukan? Yah, untuk pemborosan, setelah 10 tahun berlatih, kekuatan bertarungnya hanya satu paragraf. Tidak ada hadiah untuk latihan, tidak ada gunanya berlatih selama 100 tahun. Itu dia, melihat pemuda yang mengolah dirinya sendiri, semua orang entah mengapa melahirkan rasa superioritas, dan mereka mengomel dan mengejek. Xiao Feng, Tuan Muda mempromosikan pejuang, kita semua lebih mulia. Anda menutup telinga dan mengabaikannya. Apa maksud Anda? Anda sangat tidak menghormati Tuan Muda. Seorang remaja melangkah keluar, menunjuk Xiao Feng yang sedang bekerja keras, dan berteriak serta memarahinya. Tampaknya Xiao Feng tidak datang untuk memuji Xiao Yan, dia hanya membuat kesalahan besar. Sepupu Xiao Xiao telah dipromosikan menjadi kontestan. Mendengar teguran dari anak muda itu, Xiao Feng meletakkan kunci batu di tangannya, terengah-engah. Sepupu Xiao Ye benar-benar berbakat, memuaskan. Xiao Feng menyeka keringat di dahinya dan tersenyum pada Xiao Yan. Aku baru saja berolahraga, aku tidak menyadarinya, aku tidak melihat sepupu Xiao Yan dipromosikan menjadi kontestan. Maaf, apa yang kamu pura-pura, tidak melihatnya, tidakkah kamu mendengar gerakan sebesar itu? Kamu jelas tidak puas dengan Tuan Muda. Itu dia, bakat Tuan Muda memang unggul, tetapi kamu hanya membuang-buang waktu 10 tahun untuk berlatih, dan hanya satu periode kekuatan bertarung. Kamu pasti iri dengan bakat Tuan Muda. Itu dia, latihan macam apa yang kamu lakukan seperti pemborosan ini. Lagi pula, latihan tidak dapat menembus selama 100 tahun. Untuk apa membuang-buang sumber daya keluarga? Kalian, mendengar tuduhan dan ejekan semua orang, Xiao Feng merasa terhina sekaligus getir. Baiklah, Xiao Kun mengucapkan mantra untuk menghentikan ejekan semua orang terhadap Xiao Feng. Xiao Yu, lelaki 2 generasi, meskipun ia masih muda sekarang, www.novelhal.com, tetap tidak mengubah sifat baiknya. Bakat bukanlah segalanya, kesuksesan setara dengan 10% bakat dan 90% keringat. Sepupu Xiao Feng, bekerja keraslah. Orang yang bekerja keras, memiliki bakat alami, kerja keras selalu membuahkan hasil.
Xiao Yan menenangkan Xiao Feng sambil tersenyum, lalu pergi. Melihat kepergian Xiao Ye, orang lain tentu saja tidak peduli dengan minat Xiao Feng, dan mereka juga pergi. Hanya Xiao Feng yang tersisa di lapangan. Ya, aku hanya sia-sia. Aku berlatih di usia 4 tahun, dan hanya 10 tahun berlatih. Melihat bagian belakang Xiao Yan, Xiao Feng menundukkan kepalanya dengan getir. Dan sepupu, Xiao, yang juga berlatih di usia 4 tahun, telah dipromosikan dalam 8 tahun. Berbakat, bakat juga sangat penting. Aku tidak percaya, selama 10 tahun, terlepas dari siang atau malam, aku membayar 10 kali lipat usaha orang lain, terlepas dari siang dan malam, tetapi aku mendapat kurang dari 1/10 dari yang lain. Ya Tuhan, betapa tidak adilnya kamu. Kegigihan yang bagus, keuletan yang bagus. Aku menatap bocah yang kesepian di ladang, Li Yu mengangguk kagum. 10 tahun kegigihan seperti sehari, tanpa mempedulikan siang dan malam, tanpa mempedulikan usaha di musim dingin dan panas, mentalitas semacam ini dapat dikatakan kokoh dan kuat, seperti besi. Dia memiliki pola pikir seperti itu, selama dia diberi kesempatan, dia akan dapat terbang ke langit. Ini adalah benih yang bagus untuk tuan rumah. Melihat kandidat seperti itu, Li Yu tiba-tiba merasakan keuntungan yang tak terduga. Pemuda yang berpikiran keras seperti itu telah mengalami 10 tahun kesulitan, dan hatinya telah ditempa dan dibulatkan. Tidak peduli kesulitan apa yang dia hadapi, dia dapat bangkit dan tidak pernah mundur, tidak pernah menyerah. Karakter seperti ini hanyalah aktor massa yang bahkan tidak memiliki nama dalam karya aslinya, bahkan kostum naga pun tidak. Setelah memikirkan ide ini di kepalanya, Li Yu segera memahami alasannya. Si Tianzi begitu dekat dengan level ini sehingga dia berusia 15 tahun. Menurut aturan keluarga Xiao, pada usia 16 tahun, ia tidak dapat mencapai kekuatan ke-7 dari kekuatan tempur, dan keluarga tidak akan lagi mendukungnya untuk latihan spiritual. Jelas, menurut aturan ini, pemuda ini pasti akan memudar tahun depan. Tidak bisa menunggu sampai awal plot, dan sudah pensiun. Sao Nian, remaja, apakah kamu masih meratapi ketidakadilan Tuhan? Sebagai seorang jenius, sebagai karakter latar belakang tanpa nama, tanpa dialog, tanpa kamera, apakah kamu tidak mau? Apakah kamu masih diam-diam bersumpah, jangan menggertak kaum muda? Ayo, datang dan beli sistem, dijamin untuk membuatmu mencapai puncak kehidupan mulai sekarang. Selama tahun 1998, sistem akan membawa pulang. Dengan serangkaian iklan ini dalam pikiran, Li Yu tidak bisa menahan tawa. Bukankah bakat atau sesuatu untukku? Bukankah itu tangan untukku? Ambil sedikit vitalitas dari tubuh leluhur buaya, dan kau akan terlahir kembali. Li Yu diam-diam mengambil keputusan, anak ini baik. Aku memilihnya sebagai tuan rumah. Tunggu, siapa namanya? Xiao Feng, atau Xiao Feng. Jika yang terakhir, maka tidak ada yang dapat kau lakukan tentang hal itu. Nama ini terlalu menggantung untuk diprovokasi. Aku melirik remaja yang masih berkeringat di tempat latihan. Li Yu tersenyum, remaja, selama kau bukan nama di belakang, kau akan segera memiliki kesempatan untuk mengubah takdirmu dan terbang ke langit. Dengan sosok tertegun, Li Yu menghilang seketika. Saat berikutnya, sosok Li Yu muncul di kota Wuyuan. Aku dengan santai menemukan hotel untuk menginap, dan Li Yu mulai mempertimbangkan masalah sistem manufaktur. Di dunia ini, profesi yang paling kuat pastilah seorang apoteker. Praktisi dapat menyerap pertumbuhan langit dan bumi, tetapi apoteker dapat menggunakan ramuan untuk meningkatkan laju penyerapan energi secara signifikan. Dalam hal kekuatan ini di dunia, apoteker pasti dicari oleh banyak orang. Petik 2. Dengan cara ini, sistem yang ingin saya buat harus terkait dengan apoteker. Jadi, saya ingin membuat sistem apoteker. Menentukan ruang lingkup fungsional sistem, Li Yu mulai memikirkan detailnya. Dunia ini harus memiliki kualifikasi yang sesuai untuk menjadi apoteker, jika tidak, mustahil untuk menjadi apoteker. Ada 3 persyaratan untuk kualifikasi apoteker. Salah satunya adalah atribut api. Ini sama sekali bukan masalah. Api di domain api masih menyala. Ambil saja jejak dan Anda bisa mendapatkan atribut api apapun. Petik 2. Persyaratan kedua adalah bahwa selain atribut api, ada jejak atribut kayu di jiwa. Dalam hal ini, Li Yu membuka perpustakaan sumber daya,
melihat jiwa sisa keturunan Kaisar Qing yang tersimpan di perpustakaan sumber daya, dan mengangguk sambil tersenyum. Tubuh Kaisar Qing adalah teratai hijau yang kacau. Bahkan jika berubah menjadi manusia, atribut kayu bawaan tidak dapat diubah. Sebagai keturunan Kaisar Qing, jiwa yang tersisa haruslah atribut kayu. Selama Anda mengeluarkan kekuatan jiwa murni yang ditinggalkan oleh jiwa yang tersisa dan menggabungkannya ke dalam jiwa, Anda dapat memiliki properti kayu. Masalah ini mudah dipecahkan. Petik 2. Persyaratan ketiga adalah persepsi jiwa. Efek persepsi jiwa pada pemurnian obat sangat besar. Yu Liu sangat menyadari peran persepsi jiwa. Mei Yu tidak ada dua bunga yang identik di dunia. Bahkan menurut pengobatan pemurnian Danfang, pasti ada sedikit perbedaan antara dua bahan obat yang sama pada tahun yang sama. Jika jiwa tidak cukup kuat untuk merasakan perbedaannya, akan ada kesalahan dalam proses pemurnian. Dengan cara ini, tingkat keberhasilan pemurnian obat tidak dapat dijamin sama sekali. Bahkan ramuan biasa, jika itu adalah jenis ramuan yang bahkan bahannya sangat langka, dibutuhkan banyak kerja keras untuk membuat ramuan tersebut. Jika tingkat keberhasilannya tidak tinggi, apakah Anda berani mempraktikkannya? Yang lebih penting, alkimia di dunia ini semuanya adalah api. Tanpa persepsi jiwa yang cukup, bagaimana Anda bisa mengendalikan api yang mengamuk? Secara tidak sengaja, semua bahan akan terbakar menjadi abu, dan tidak ada ramuan yang dapat dibuat sama sekali. Persepsi jiwa terkait dengan kekuatan jiwa. Masalah ini juga mudah. Mayat yang dimunculkan oleh Zhou Yizi telah mengekstraksi kekuatan jiwa murni yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah jiwa para biksu dari Laut Bundar dan Istana Tao, jadi ambil saja satu untuk ditambahkan, kekuatan jiwanya benar-benar meroket. Dengan kondisi ini, siapapun dapat memenuhi syarat sebagai apoteker. Ditambah dengan semua pengetahuan yang dipindai dan disalin dari cincin Xiaoyan, dengan pengetahuan apoteker junior tentang Jiupin, itu sudah cukup. Semua kondisi terpenuhi, tidak ada masalah dalam pembuatan sistem apoteker gelombang www.novelhal.com gelombang berdasarkan pengetahuan apoteker Jiupin, sistem apoteker diproduksi. Petik 2. Mengikuti perintah Liu, meja kerja sistem langsung dibuka, dan pengetahuan apoteker Jiupin yang dipindai dan disalin dimasukkan ke dalam meja kerja. Lampu warna-warni menyala dan meja kerja dimulai. Pertama adalah penamaan sistem. Tuan rumah adalah penduduk asli dunia ini, tidak mungkin untuk mengetahui apa sistemnya. Jadi Anda juga harus memilih nama yang dapat berkedip. Apa namanya? Kode ilahi Raja Obat. Terlalu banyak kitab suci. Hei, mengapa terlalu banyak? Lupakan saja, terlalu banyak kitab suci. Yang terakhir adalah kitab suci yang terlalu surgawi. Petik 2. Jiran, karena disebut kitab suci Taisang, penampilannya. Buku-buku di dunia ini tampaknya berbentuk gulungan. Kalau begitu gunakan bentuk gulungan. Gayanya harus sederhana dan atmosferik, sehingga orang-orang merasa sangat tinggi pada pandangan pertama. Mengikuti instruksi Liu, cahaya cemerlang muncul di meja kerja, kilau emas hitam, gulungan penuh karakter misterius, mengambang dari cahaya itu. Yah, tidak buruk, ini sepertinya bisa menipu orang. Yu Liu mengangguk dan mulai menetapkan aturan khusus, Taisang dan Jing. Shou Xian, pertama-tama, pasti ada seorang kakek tua. Seperti apa rupanya? Seperti lelaki tua kuno dari timur Ziki ketika Zui berkedip. Kakek itu menyebut dirinya, dan Ling Yang. Terlalu hebat, dan bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan tuan rumah, mengarahkan latihan tuan rumah, dan membantu tuan rumah tumbuh. Aturan perizinan mengacu pada buku, Taisang Tianjing. Sembunyikan asal-muasal sebenarnya dari Taisang dan Jing, dan jangan sampai ada informasi yang bocor tentang pembuatnya. Pada saat yang sama, tetapkan aku sebagai pemegang otoritas tertinggi, Taisang dan Jing, dan sembunyikan yang ini. Saat perintah Liu dikeluarkan, aturan terus dimasukkan. Tak lama kemudian, sistem Taisang dan Jing sudah mulai terbentuk, tubuh utama telah selesai, sisanya adalah untuk menetapkan aturan tertentu. Melihat gulungan hitam yang mengambang di meja kerja, Liu tersenyum dan mengangguk. Pertama-tama tetapkan fungsi dasar sistem. Sistem ini hadir dalam bentuk kakek. Jadi tidak ada yang namanya antarmuka. Semuanya dijelaskan oleh kakek. Fungsi sistem yang akan ditetapkan difokuskan pada kakek. Memikirkan hal ini, Liu tersenyum. Sistem tanpa antarmuka, kontrol cerdas murni, semuanya tiba-tiba ditingkatkan. Pertama-tama, sistem perlu memantau semua data host secara real-time. Liu duduk di meja di ruang tamu,
mengulurkan tangan untuk mengambil teko dari meja, menuangkan secangkir teh, menyesapnya, dan kemudian melanjutkan untuk mengatur fungsi sistem. Jiran, karena tidak ada antarmuka, nama dan usia itu tidak diperlukan. Anda hanya perlu memantau level pertempuran, level kekuatan, level pertempuran, level jiwa, dan level apoteker. Aturan level spesifik ditetapkan berdasarkan data yang dipindai dan disalin. Level kekuatan tempur berkisar dari level pertama kekuatan tempur hingga level kaisar. Gongfa dan keterampilan tempur diklasifikasikan menurut langit dan bumi, dan level jiwa dari alam hingga level kaisar. Level, dari 1 produk hingga 9 produk, ditambah 1 produk kekaisaran. Saat Liu mengatakan pengaturan, teks misterius pada gulungan hitam, Taisang dan Jing, menyala, dan pengaturan yang dibuat oleh Liu dimasukkan ke dalam gulungan. Pengaturan dasar telah selesai. Berikut adalah berbagai fungsi yang akan dibuka. Fitur apa yang harus dibuka pada akhirnya? Liu menjatuhkan cangkir teh dan sedikit mengernyit. Sebagai seorang kakek pembawa sial, itu tidak dapat dianggap sebagai sistem yang kaku. Kakek pembawa sial harus memiliki kemampuan untuk berkhotbah, mengajar, dan menghilangkan keraguan, dan dapat menginstruksikan tuan rumah untuk berlatih kapan saja untuk membantu tuan rumah maju. Ziyang, dalam hal ini, berikan semua pengetahuan yang disalin dengan memindai ke Taisang dan Ling, dan berikan kecerdasan, Taisang dan Ling, yang setara dengan roh kitab surga, sehingga ia memiliki kemampuan untuk berkhotbah dan menghilangkan keraguan. Bicaralah dan ikuti hukum. Aturan yang diungkapkan oleh Liu segera ditanggapi. Teks misterius pada Taisang dan Jing menyala lagi. Sistem ini adalah sistem apoteker, dan orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi apoteker dapat menjadi apoteker. Oleh karena itu, kita juga harus membuka fungsi yang diberikan oleh kualifikasi apoteker. Gongneng Liu telah menyiapkan fungsi ini, dan sangat mudah untuk mengaturnya. Namun, kualifikasi apoteker tidak dapat diberikan begitu saja. Tuan rumah harus membayar harganya. Setelah menyiapkan kualifikasi apoteker yang sudah dipertimbangkan, Liu, orang yang hanya bisa mengambil keuntungan dan tidak bisa kalah, tidak tega memberikan seorang apoteker. Tetapi tuan rumah yang saya perintahkan sangat sedih. Saya tidak bisa memeras minyak atau air. Biarkan dia membayar dengan mencicil. Biarkan dia menyerahkan sumber daya setiap bulan. Sebagai alasan, perlu untuk mempertahankan keberadaan, dan Ling yang terlalu hebat, yang membutuhkan konsumsi energi. Teks pada gulungan Wu, Xuanjin mulai bersinar lagi, dan aturan ini telah dimasukkan. Berikutnya adalah latihan, keterampilan bertarung, dan Fang, api, dan keterampilan pemurnian. Hal-hal ini penting bagi tuan rumah untuk tumbuh dewasa. Sistem ini adalah kakek tua. Secara alami, itu tidak dapat secara eksplisit ditandai sebagai sistem pertukaran, sehingga tuan rumah dapat menukarnya. Tetapi hal-hal ini tidak boleh diberikan dengan sia-sia. Kemudian buka fungsi daur ulang sistem. Memiliki perpustakaan sumber daya kecil, semua jenis sumber daya dapat didaur ulang, dan itu juga dapat digunakan sebagai cincin untuk membiarkannya meningkatkan seperti Zoe. Masih banyak hal baik di dunia ini. Sangat menguntungkan. Petik 2. Bahan-bahan untuk memurnikan obat dan sejenisnya tidak ditawarkan untuk ditukar. Biarkan dia menemukan bahan-bahannya sendiri. Setelah memasukkan aturan ini, Liu memikirkan fungsi lain. Agar tuan rumah tumbuh lebih cepat, ilusi virtual dapat disiapkan. Biarkan tuan rumah mengidentifikasi obat-obatan dalam ilusi, mengeluarkan alkimia virtual, melatih keterampilan bertarung, dan mensimulasikan pertempuran. Nah, ini adalah layanan berbasis biaya. Fungsi ini juga perlu menyediakan sumber daya untuk energi aktif. Biaya meningkat 10 kali lipat. Saya percaya bahwa selama dia telah menggunakan fungsi ini, dia tidak dapat menghentikannya. Lagi pula, saya tidak berdedikasi tanpa pamrih. Jika saya tidak mendapat untung, apa yang akan saya lakukan? Aturan dimasukkan lagi. Pada saat ini, Liu mulai mempertimbangkan masalah bahan tentang basis mal. Dunia dapat digunakan sebagai bahan dasar mal, dan 13 tianding pada daftar tianding pasti cocok. Tulang-tulang Warcraft tingkat lanjut dan sejenisnya, terutama mayat naga dan phoenix sudah pasti cukup. Biarkan kakek membawa tuan rumah untuk mencarinya. Aku tidak akan melakukannya sendiri. Sebagai master di balik layar, aku bekerja keras di garis depan, dan itu adalah tawaran yang bagus. Setelah masalah-masalah ini terselesaikan,
Liu menyalakan fungsi-fungsi tambahan seperti identifikasi bahan obat, identifikasi ramuan, penilaian keterampilan dan keterampilan bertarung, penilaian kejeniusan dan harta ilahi, untuk kakeknya. Hah, ngomong-ngomong, sebagai sebuah sistem, tuan rumah harus memiliki kemampuan untuk bermain sebagai babi, memakan harimau, dan berpura-pura menjadi wajah. Kalau begitu, mari kita gunakan fungsi napas tersembunyi. Biarkan host dapat bersembunyi dan memperbaiki, lalu tunggu hingga waktu yang tepat untuk menginstal slab. Pada dasarnya itu saja, mari kita tambahkan sesuatu ketika saya memikirkannya nanti. Pengaturan selesai. Mulai produksi. Mengikuti perintah Liu, cahaya yang indah langsung muncul di meja kerja. Saat sia-sia Guang mengalir dan terjalin, semua karakter misterius pada gulungan emas misterius itu menyala, dan seluruh gulungan itu tampak misterius. Gelombang www.novelhall.com gelombang misterius dan tidak dapat diprediksi. Hen Hao, bagus sekali. Pembuatan sistem selesai. Langkah selanjutnya adalah memberi sistem pembawa yang sesuai. Memikirkan hal ini, Liu tiba-tiba menyala. Apakah kamu akan memberi tuan rumah sebuah cincin? Tampaknya cincin itu sangat modis di dunia ini. Di dunia terakhir, pembawa sistem Liu adalah batu yang dia ambil dari tanah. Meskipun ada sedikit kepura-puraan di dalamnya, tetapi batu yang pecah sebagai pembawa benar-benar sepadan. Karena ini adalah cincin sebagai pembawa, maka cincin ini tidak bisa seperti batu Zouyi, dan bisa dibuang setelah digunakan. Oleh karena itu, cincin ini pasti tidak terlalu buruk. Kalau tidak, tuan rumah akan kehilangannya setelah berpindah tangan, maka itu tidak masuk akal. Petik 2. Dalam hal ini, pasang fungsi pemulihan sumber daya pada cincin tersebut. Pustaka, sumber daya kecil dapat digunakan sebagai cincin, dan memiliki lebih banyak ruang dan fungsi daripada yang disebut cincin canggih di dunia. Petik 2. Ngomong-ngomong, buat gambar virtual seorang kakek tua dan ikat ke cincin tersebut. Dengan cara ini, meskipun sistem mengikat jiwa tuan rumah, itu terlihat seperti seorang kakek tua yang bersembunyi di dalam cincin. Ya, lakukan saja seperti ini. Menentukan rencana, Liu mencari bahan untuk membuat cincin dari pustaka sumber daya. Saya memilih untuk memilih, dan akhirnya menemukan bahan yang cocok untuk cincin tersebut, hanya artefak Buddha yang rusak dari dunia terakhir. Mengambil sedikit perunggu dari boneka perunggu yang rusak, sistem tersebut dibentuk kembali menjadi bentuk cincin. Melihat cincin perunggu kuno ini, Liu mengangguk. Aneh tapi tidak mencolok. Bagus sekali. Masukkan kakekmu ke dalamnya, ini cincin kakek yang lengkap. Dia berjalan ke jendela, Liu melirik ke arah rumah Xiao, dan tersenyum, anak muda, saatnya mengubah takdirmu sudah dekat. Sistemnya sudah siap, dan sekarang tunggu untuk menemukan kesempatan yang tepat untuk mengirim sistem ini ke tuan rumah. Liu berbalik kembali ke kamar dan duduk di meja. Terakhir kali saya langsung mengirim kesempatan itu ke Zouyi. Kali ini saya tidak bisa bermain seperti itu. Temui benda ini, tentu saja, biarkan dia menemukannya sendiri, itu benar. Liu mengulurkan tangan dan mengetuk meja dengan lembut, dengan senyum mengembang dari sudut mulutnya. Jadi, saya akan menciptakan petualangan untuknya. Hei, nak, petualanganmu akan datang. Keesokan paginya, Liu meninggalkan penginapan, diam-diam mengintai di dekat keluarga Xiao, dan mulai mengamati tindakan Xiao Feng. Keluar pagi-pagi sekali. Ketika saya datang ke halaman keluarga Xiao, Liu menemukan bahwa Xiao Feng tidak ada di rumah. Untungnya, biarkan sistem memberinya tanda sebelum pergi kemarin, kalau tidak, sangat sulit untuk menemukannya. Mengikuti arah yang ditunjukkan oleh sistem, Liu berkedip dan muncul di sebuah bukit di luar halaman keluarga Xiao. Aku begitu jauh terpisah, Liu mendengar napas lelah remaja itu. Ternyata aku keluar untuk berlatih di pagi hari. Benar saja, aku bekerja keras. Dia melompat ke pohon besar di sebelahnya, Liu mendongak dan melihat bocah yang berkeringat di bawah tebing di depan. Dia ulet dan teguh, sungguh bibit yang lemah. Sungguh disayangkan, Liu mendesah panjang. Sayangnya, dunia ini awalnya tidak adil. Beberapa orang telah melalui semua kesulitan mereka, tetapi mereka tidak mencapai apapun saat mereka tua. Beberapa orang jauh lebih baik daripada yang lain dalam upaya seumur hidup mereka. Melihat bocah ini, Liu mengingat dirinya sebagai sutra yang tergantung di kehidupan sebelumnya. Kerja keras Sun, kerja keras, keserakahan awal, dan kelelahan,
tetapi dia tidak lebih baik dari seorang ayah yang baik. Pacar satu sama lain, akhirnya mengambil BMW di mobil orang lain. Rasa empati dan identitas muncul dari hatiku. Pada saat ini, Liu telah mengambil keputusan. Dia harus memberi kesempatan pada bocah ini untuk mengubah takdirnya. Saat aku menggantung sutra, tak seorang pun memberiku kesempatan untuk mengubah takdirku. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk lepas landas. Nak, buktikan pada dunia. Biarkan cahayamu bersinar, sekalipun itu adalah kawat yang menggantung, dan itu adalah hari kesuksesan. Liu menarik napas panjang dan melihat ke sekeliling bocah itu. Tak lama kemudian, gunung batu yang tinggi muncul di mata Liu. Batu ini adalah tempatmu mendapatkan petualanganmu. Mengambil cincin perunggu di tangannya, Liu melambaikannya dengan lembut. Cincin perunggu itu berlalu tanpa suara dan tanpa suara, tertanam dalam. Di batu, kesempatan telah diberikan kepadamu, untuk memastikan Anda bisa mendapatkan kesempatan ini. Jadi, saya harus memindahkan sesuatu. Liu tersenyum tipis, dari rumah peri di ruang mal, jejak api sentimental yang sangat agung terpancar, dan api sentimental yang paling kecil terbang ke batu. Sudah waktunya menonton film. Liu tersenyum, berkibar, menghilang. Ho, Xiao Feng mengembuskan napas panjang dan mengeluarkan timah berat dari tubuhnya. Pemanasan sudah selesai. Selanjutnya, kamu perlu memukul besi saat kamu masih panas, dan memanfaatkan darah di tubuhmu untuk menyerap vitalitas dunia. Pada saat ini, kultivasi bagus untuk pertumbuhan kekuatan bertarung. Aku menemukan tempat datar di dekatnya. Xiao Feng duduk di tanah dan mulai menyerap energi dan mengolah kekuatan ember. Metode pelatihan ini setelah pemanasan, Xiao Feng mendengar dari para tentara bayaran di kota. Dikatakan sangat membantu untuk latihan spiritual. Namun, Xiao Feng tidak merasakan efek apapun. Feng Xiao Feng telah bersikeras pada metode latihan pemanasan ini. Dia berharap metode ini akan memberinya keajaiban dan harapan. Selalu ada harapan. Jika putus asa, bahkan mereka yang lebih bertekad tidak akan bertahan. Ini mungkin harapan terakhir di hatinya. Hepan duduk di tanah, membawa jejak semangat juang yang tidak dapat dipahami di tubuh sepanjang meridian. Udara pergumulan ini sangat lemah. Setiap kali melewati titik akupuntur dan melintasi meridian, itu seperti sapi tua yang menarik sapi yang patah mobil, terhuyung ke depan dengan keras. Ketika semangat juang telah beredar di semua rute lari, Xiaoyan menemukan dengan putus asa bahwa semangat juangnya tidak hanya tidak meningkat, tetapi juga tampak melemah. Apakah tidak mungkin? Tidak bisakah aku menerobos? Aku berusia 15 tahun ini. Setelah 1 tahun lagi, jika aku tidak dapat mencapai tingkat ke-7 kekuatan bertarung, aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berlatih. Setelah Xiao Gong menerima kekuatan itu, Xiao Feng tiba-tiba menjadi bosan. Kecemasan yang tidak dapat dijelaskan berlama-lama di dalam hatinya, membuatnya sangat tidak nyaman. Apakah ini takdirku? Apakah aku ditakdirkan untuk jatuh dalam hidupku? Apakah tidak ada hari dalam hidupku? Aku telah berusaha keras dan berakhir dengan akhir seperti itu. Aku tidak rela. Ya Tuhan, betapa tidak adilnya Engkau. Mengapa orang yang bekerja keras sepertiku dan orang yang bekerja keras sepertiku tidak mendapatkan imbalan yang pantas mereka dapatkan? Bukankah orang yang bekerja keras, tidakkah kalian memenuhinya? Mengapa aku tidak dapat melihat usahaku? Aku tidak rela. Apa? Kesedihan di hatiku seperti gunung berapi yang mendidih. Pada saat ini, tumpukan depresi, penghinaan, dan keengganan yang telah lama ada tidak dapat lagi ditekan. Wu Yangtian meraung gelombang www.novelhal.com. Gelombang Xiao Feng mengepalkan tinjunya dengan erat, tumpukan emosi yang telah lama ada meletus, membuatnya sedikit gemetar. Saya tidak mau. Xiao Feng tiba-tiba merasa perlu melampiaskan, dan ingin segera melampiaskannya. Dan batu tinggi di depannya, di mata Xiao Feng, menjadi penghalang yang tidak biasa. Apa? Dengan raungan keras, Xiao Feng, seperti orang gila, bergegas menuju batu itu, menghantamkan tinjunya dan menghancurkannya dengan keras. Bang, 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 pukulan dan bantingan terus-menerus, batu-batu besar bergoyang beberapa saat. Tinju Xiao Feng berubah menjadi berdarah. Desahan panjang tiba-tiba terdengar. Xiao Feng terkejut, dan dengan cepat menatap waspada. Pada saat ini, Xiao Feng tidak pernah menyadari kesusahan, penghinaan, dan keengganan di hatinya, dan tiba-tiba menghilang dengan bersih. Itu tidak pernah tampak normal. Itu,
Mata Xiao Xiaofeng berhenti di batu di depan. Di batu, gunung yang berlumuran darah. Bahkan ada cincin perunggu sederhana yang bersinar dengan cahaya terang. Pada saat itu, cincin perunggu kuno itu basah kuyup dengan darahnya. Yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa cincin perunggu itu tampaknya terus-menerus menyerap darahnya. Sesaat, semua darah di batu gunung itu diserap oleh cincin perunggu ini tanpa suara. Apa ini? Xiao Xiaofeng membuka matanya lebar-lebar dan menatap cincin perunggu itu. Dari aura cahaya yang berkedip-kedip di cincin itu dan alien penghisap darah, dia tahu bahwa cincin itu pasti luar biasa. Aura di cincin perunggu itu semakin terang. Setelah beberapa saat, cahaya itu menyala, dan sebuah suara melayang keluar dari cincin itu. Apakah kau membangunkanku, keturunan Xiao?